Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai rekayasa proses bisnis perbaikan lini produksi pada PT Caterpillar yang ada di Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yogi yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana sebagai ketua kelompok ada di sudut pojok kanan atas ada Mufti Al-Makarimul Alim, lalu di pojok kanan kiri atas ada Rian Mardiansyah, di tengah ada saya sendiri Budiman, lalu di pojok kanan bawah ada Rizal Hamdani, di pojok kiri bawah ada Rifki Azmi. Oke, yang pertama ada latar belakang, di mana rekayasa proses bisnis merupakan suatu perombakan suatu sistem yang secara radikal. Dikatakan radikal karena rekayasa proses bisnis dapat mampu merubah proses lebih efektif dan efisien sebanyak lebih dari 50%. Nah, jika perusahaan ingin melakukan rekayasa proses bisnis, maka semuanya harus dirombak setengahnya atau 50%. Jika kurang dari itu, maka perusahaan tidak melakukan rekayasa proses bisnis tetapi melakukan improvement. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada rekayasa proses bisnis sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional maupun instansi pemerintah dalam perbaikan proses bisnis. Yang ketiga, ada rekayasa proses bisnis dapat melakukan rekayasa terhadap proses teknologi dan organisasi. Jadi, di dalam hal ini, rekayasa proses bisnis tersebut yaitu mengenai bila mana teknologi yang asalnya manual, mesin manual, maka ada mesin otomatik atau otomatis seperti itu. Lalu jika organisasi yang asalnya segitiga kerucut seperti ini dalam pengorganisasian, maka di flat seperti itu. Lalu dalam hal ini rekayasa proses bisnis dibutuhkan pada proses manufaktur pada produksi alat berat di perusahaan Caterpillar. Nah, mengapa harus melakukan rekayasa proses bisnis? Karena di perusahaan tersebut terdapat demand permintaan pasar sebanyak 8.432 unit per tahun. Tetapi mereka tidak mampu melakukan produksi tersebut, sehingga dibutuhkan rekayasa proses bisnis dalam lini produksi seperti itu. Dan terakhir, ada rekayasa proses bisnis pada perusahaan tersebut dibutuhkan agar produksi dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin, mengingat kebutuhan pasar di Indonesia yang terus meningkat. Itu akan lebih lanjut dijelaskan oleh teman saya, Rifki Azmi. Silakan Rifki. Apa yang telah dijelaskan oleh kawan saya, Azmi. Selanjutnya rekayasa proses bisnis. Di sini akan dilakukan sebuah proses mapping di dalam sistem alur produksi yang akan terjadi pada Caterpillar. Pertama yaitu ada IDFO dan VSM. Dan saya akan menjelaskan tentang IDFO. Pertama adalah IDFO as is, yang berarti IDFO alur produksi yang terjadi pada kenyataannya. Di sini terdapat knock index. Proses yang akan kita lakukan adalah proses pembuatan Meko yang terdapat pada A0, dan A1 adalah proses penggabungan kerangka bagian bawah
memiliki induknya A11, A12, dan A13. Bagian bawah, bagian atas, dan bawah. Selanjutnya ada A2, proses pemasangan ekskavator yang terdiri dari proses pemasangan boom, stick, dan bucket. Dan terakhir ada proses pengecatan. Di sini tertera pada level 0, proses pembuatan yang akan dilakukan adalah proses pembuatan beko. Dalam kotak itu terlihat ada kode A0. Selanjutnya terdapat input dari apa yang akan dimasukkan ke dalam proses tersebut. Di posisinya sebelah kiri terdapat kerangka bawah, kerangka atas, roda pemutar, hydraulic system machine, komponen mesin, track, kabin operator, boom, stick, bucket, painting, and coating. Dan itu diawasi oleh manajer produksi, terdapat pada posisi paling atas, dan di bawahnya itu dilakukan oleh operator. Selanjutnya pada level 1, bagian-bagian apa saja yang akan dilalui oleh alur proses tersebut. Pertama ada proses penggabungan bagian atas dan bawah. Yang kedua ada proses pemasangan ekskavator dan pengecatan. Sama dengan sebelumnya, bagian kiri itu adalah inputan yang akan dimasukkan ke dalam proses tersebut, seperti bagian atas, bagian bawah, diawasi oleh manajer produksi, dilakukan di operator, assembling, obeng, otomatis yang tertera pada bagian bawah, sehingga output dari penggabungan bagian atas dan bawah akan dimasukkan ke dalam proses pemasangan ekskavator. Ditambahkan dengan mini crane dalam melakukan proses tersebut. Yang terakhir melakukan pengecatan dilakukan di ruang pengecatan, di mesin cat melakukan dengan mesin cat semprot. Oke. Selanjutnya pada level 2 ini menjelaskan subinduk dari induk masing-masing yang telah dijelaskan dari ketiga tadi. Yang pertama itu pada level 2A1 proses penggabungan bagian bawah, proses penggabungan bagian atas, lalu dilakukan proses penggabungan bagian atas dan bawah. Dengan inputan yang sebelah kiri dan pengawasan oleh manajer produksi, dilakukannya di ruang assembling oleh operator dengan peralatan tambahan obeng otomatis, sehingga output yang dihasilkan adalah kerangka atas dan bawah. Selanjutnya pada A2 level 2 terdapat pemasangan proses boom, proses pemasangan boom, proses pemasangan stick, proses pemasangan bucket. Dan inputan yang dimasukkan adalah kerangka atas dan bawah yang melakukan pengawasan manajer produksi, dilakukan di ruang assembling oleh operator, melakukan dengan mini crane dan obeng otomatis. Dan pada proses pemasangan stick, input yang dimasukkan ditambahkan stick setelah output dari A21 tersebut. Selanjutnya pada A23 ditambahkan input bucket karena melakukan proses pemasangan bucket. Maka di sini kelompok kami akan melakukan proses pemetaan ADF-O2B, yaitu perbaikan dengan menggabungkan proses-proses yang ada sehingga dapat meminimalisir waktu yang dilakukan. Pertama, pada node index tetap melakukan proses pembuatan beko, dan di A1 kita melakukan perubahan pada proses penggabungan rangka bagian bawah. Kita melakukan proses self production, yaitu rangka bawah, track wheel, rangka atas, pemasangan mesin utama dan pemasangan mesin hidrolik dilakukan di lini masing-masing dengan rentan waktu yang bersamaan. Selanjutnya, dari 4 proses tersebut dilakukan proses assembling, sehingga hanya terdapat 2 subinduk. Sama dengan sebelumnya, pada A2 proses pemasangan ekskavator dilakukan proses self production, pemasangan kabin, pemasangan boom stick dan bucket itu dilakukan secara bersamaan di lini produk masing-masing, sehingga tinggal dilanjutkan pada proses assembling dan dilanjutkan pada proses inspeksi. Dan terakhir proses pengecatan. Maka didapat level 0-nya sama seperti ADF-O as is, proses pembuatan beko dengan inputan yang sama dilakukan oleh operator dan diawasi oleh manajer produksi. Level 1 sama, tetap memiliki 3 bagian proses. Lalu pada level 2 kita melakukan proses self production, berarti 4 proses dilakukan dalam rentan waktu yang bersamaan seperti yang saya jelaskan tadi, dengan inputan kerangka bawah, roda pemutar mesin conveyor, track kerangka atas, hydraulic system machine, dan komponen mesin dilakukan oleh operator di ruang assembling, diawasi tetap oleh manajer produksi, sehingga 4 proses tersebut dilakukan secara bersamaan dan bisa langsung di-assembling pada proses selanjutnya, sehingga dapat meminimalisir waktu yang ada.
dan output dari situ adalah ekskavator setengah jadi. Ekskavator setengah jadi tersebut masuk kepada A2, sehingga dilakukan proses cell production yang kedua, yaitu 3 proses dilakukan secara bersamaan, dilakukan oleh operator di ruang assembling dengan diawasi oleh manajer produksi, sehingga selanjutnya dapat dilakukan proses assembling dari ketiga proses yang bisa dilakukan secara bersamaan tersebut. Selanjutnya setelah di assembling maka dilakukan proses inspeksi oleh manajer quality control dan operator QC di ruang inspeksi, sehingga didapatkanlah ekskavator jadi. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan. Akan dilanjutkan oleh kawan saya. terdiri dari 2 shift, dan satu shiftnya itu terdiri dari 8 jam. Jadi selama 960 menit per hari jadwal kerjanya, dan istirahat selama 30 menit, dan ada 2 shift jadi 60 menit. Jadi available time-nya adalah 900 menit. Baik. Selanjutnya adalah perbaikan lini produksi. Di perbaikan ini demand yang diminta oleh konsumen adalah 8.432 unit per tahun. Waktu siklus pembuatan produk 165 menit, terdiri dari 3 line production dan 8 jam kerja serta 2 shift. Produk yang dihasilkan 6 unit per hari atau 132 unit per bulan, atau juga 1.584 unit per tahun. Melihat adanya gap antara demand dengan kapasitas produksi, maka harus dilakukan rekayasa atau perbaikan pada lini produksi ini. Untuk memperbaiki lini produksi ini, maka dilakukan dengan cara mengurangi waktu proses pembuatan produk, mengurangi waktu siklus produk, menggunakan teknologi informasi dan alat proses produksi, membuat kartu kanban pada tiap komponen, serta membuat grup atau swap production. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya adalah penjelasan tentang perbaikan dari PSM itu sendiri. Nah, PSM yang telah dibuat pada saat present atau sekarang dilakukan proses perbaikan dengan membuat PSM feature. Nah, langkah-langkah untuk membuat PSM feature adalah kita harus melakukan cell production. Nah, di mana cell production itu harus menggunakan gacha terlebih dahulu, di mana terdapat ada kurang lebih 11 proses. Nah, jadi di mana cell production ini adalah menggabungkan atau mengerjakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama, sehingga dapat dihasilkan waktu proses yang sangat cepat, sehingga ketika beberapa proses itu jadi, maka tinggal langsung di assembling saja. Contohnya adalah pemasangan rangka bawah dengan track, di mana waktunya ada 15 menit, pemasangan rangka atas dengan rangka bawah ada 15 menit. Terus lalu ada mesin penggerak dipasang dengan dudukan mesin 01, mesin hidrolik dipasang dengan dudukan mesin 02.
di mana pemasangan rangka bawah dengan trek itu 15 menit, pemasangan rangka atas dengan rangka bawah 15 menit. Total waktu kedua proses tersebut adalah 30 menit. Untuk itu, maka pengerjaan mesin penggerak dipasang dengan dudukan mesin 1 dimulai secara bersamaan dengan pemasangan rangka bawah dengan trek, pemasangan rangka atas dengan rangka bawah, serta diikuti pula dengan proses pemasangan mesin hidrolik dipasang dengan dudukan mesin 02. Setelah itu, keempat proses tadi digabungkan ke proses assembling 01. Nah, kemudian kabin kemudi dipasang dengan rangka atas, itu memakan waktu 20 menit. Proses boom dipasang dengan stick itu sebanyak memakan waktu 10 menit. Boom dan stick dipasang dengan bucket sebanyak 10 menit waktunya. Untuk itu, ketiga proses tersebut dilakukan secara bersama-sama akan menghasilkan waktu pengerjaan yang sama. Nah, setelah itu proses boom, stick, dan bucket dengan rangka atas digabung di assembling 02. Kemudian setelah itu dilakukan uji fungsi mesin selama 10 menit, dan setelah itu adalah proses pengecatan dan pelapisan alat berat sebanyak dengan memakan waktu 10 menit. Nah, ini adalah value stream mapping feature yang telah kami buat. Pertama, ada perusahaan PT Caterpillar, di mana dia memiliki dua supplier, yaitu ada dari external supplier dan internal supplier, di mana PT Caterpillar itu membutuhkan komponen seperti rangka bawah, rangka atas, trek, mesin penggerak, mesin hidrolik, kemudian ada kabin, ada boom, ada stick, dan juga bucket. Nah, kemudian material tersebut atau komponen tersebut dikirim ke line production, di mana line production yang dibuat VSM Future adalah tipe cell production, di mana cell production ini adalah menggabungkan beberapa proses sehingga waktu proses akan lebih cepat gitu, dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian di assembling 01, kemudian masuk ke cell production, di mana komponen-komponen seperti kabin, boom, kemudian stick dan bucket itu di assembling pada cell production. Kemudian selanjutnya adalah semua komponen tadi di assembling di 02 sehingga menjadi excavator jadi. Kemudian dilakukan uji fungsi mesin. Selanjutnya adalah dilakukan pengecatan dan pelapisan. Nah, setelah itu terdapat waktu proses yang lebih singkat. Ketika di awal VSM present itu sebanyak 165 menit. Sedangkan setelah dilakukan rekayasa proses bisnis dengan melakukan penggabungan proses atau cell production, didapatkan waktu proses sebanyak 80 menit. Sedangkan lead time itu sebanyak 1485 menit. Karena dua lead time itu yang pertama adalah 2 hari. Jadi waktu pengiriman barang itu komponen dari supplier kepada PT Caterpillar itu dijadwalkan 2 hari, dan tahap menunggu pengecetan itu sebanyak 45 menit. Nah, di sini juga ada aliran informasi elektronik. Yang pertama itu ada daily order. Daily order itu adalah permintaan konsumen. Kemudian itu permintaan konsumen itu diramalkan sebanyak 360 hari, 90 hari, 60 hari, dan 30 hari. Terus ada production control atau MRP, di mana di sini adalah yang mengatur komponen apa saja yang digunakan, bill of material apa saja yang digunakan, sama jadwal produksi. Di sini ada daily order juga ditembuskan kepada PT Caterpillar, dan juga ada daily inspection, yaitu pemeriksaan secara rutin bagi excavator atau alat berat yang telah jadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah setelah perbaikan. Setelah dilakukan proses perbaikan,
ternyata dalam 1 tahun itu didapat 9.504 unit. Berarti dari 843 unit yang dibutuhkan, maka perusahaan tersebut masih menyimpan sisanya, itu digunakan sebagai safety stock. Seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih pemaparan penjelasan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.